Jadi Bang Boy ini, Bang Adam ini nari Bali. Iya. Badan segede gini ya kan bisa nari Bali. Bingung juga, Ya kan? ketakutan juga gimana ya jadinya. Dan awalnya itu bagaimana Bang? Yang lu rasain sebelum Sebelum lu nari. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri. Penelusuran rumah kosong, scene 1, take 1, roll 1, and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, jumpa lagi di podcast kita Lihat Kanan Kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Selamat malam Sobat Binor. malam. Kenapa jadi lu yang ngomong malam? Jadi silent. Iya kan, kita jumpa lagi di podcast kita. Nah, kali ini kita mau bahas masalah penelusuran kemarin, Bang. Betul. Jadi, mungkin Sobat Binor masih bingung nih, gitu. Iya. Kenapa sih yang kejadian Iya, kemarin yang tuh? kejadian kemarin tuh masih bertanya-tanya lah. masih bertinyi-tinyi. Iya, karena ada apakah gerangan Iya. di penelusuran kita kemarin? Iya, mungkin Sobat Binor sudah ada yang melihat live-nya. Live-nya betul. Iya. Karena kita waktu pada saat kemarin kita syuting itu kita live. Iya, Live perdana kita Benar. di LKK. Benar, iya. Sekaligus dua rumah Sekaligus dua. Nanti ya, kita ceritain kejadiannya kenapa, apa yang dirasain oleh ada Sobat Binor yang request. Yang Iya, request. minta ikut penelusuran. Betul. Ya. Jadi email ke kita, Bang, ikut dong penelusuran kali-kali. Ya, akhirnya ya udah kita datang aja. Iya. Dan kebetulan rumahnya itu tidak jauh dari lokasi. Akhirnya datanglah ya kan. Dan sebelumnya kita ceritain kenapa mungkin asal muasalnya rumah kosong itu angker ya ceritanya iya. itu. Jadi ada dua rumah, yang rumah pertama itu gimana Bang sejarahnya tuh? Rumah pertama itu memang tadi itu berpenghuni. Iya, berpenghuni. Terus mungkin penghuninya tuh pindah ke daerah lain, akhirnya dikontrakin. Waktu itu kalau nggak salah tuh dengar-dengar cerita tuh dikontrakinnya sama konveksi. Oh, sama konveksi. Konveksi, betul. Setelah sekian lama, berapa tahun, mungkin udah selesai kontraknya, akhirnya terbengkalai. Oh, terbengkalai. Terbengkalai. Katanya dengar-dengar yang punyanya sebenarnya sudah meninggal ya? Betul. Jadi sudah meninggal yang punyanya. Jadi tinggal diurusin sama anaknya gitu. Tapi setelah ditinggal sama yang si pengontrak itu yang konveksi, rumah itu terbengkalai lama. Oh, kosong, nggak ada yang ngisi lagi. Nggak ada yang ngosong lagi, Mungkin nggak ada yang ngisi lagi. Udah sekian tahun gitu. Itu rumah yang pertama ya. Iya. Rumah yang pertama, dan rumah yang kedua itu sebenarnya lebih lama lagi tuh. Kalau rumah kosongnya. kedua itu memang lebih lama, Iya. udah berpuluh tahun. Iya, Udah nggak berpenghuni. puluhan tahun. Iya, setelah penghuni yang terakhir tuh pindah ke negara lain, Ya, negara lain ke Iya. Londo. ke Belanda. Ya, ke Belanda. Katanya sih dengar ceritanya seperti itu. Ya. Gitu. Dan ini balik lagi nih ke Sobat Binor. Ini Sobat Binor kita ini siapa Bang namanya? Adam, Bang. Adam. Adam. Adam apa? Boy? Adam. Kalau tongkrongan manggilnya Boy. Oh, Boy. Adam Boy. Nih, kenapa yang pengen gue tanyain, kenapa pengen ikut penelusuran kita tuh? Ada pikiran apa tuh pengen ikut Ya kan, awalnya? kalau sebelumnya emang gue kan subscribe Iya, LKK kan. makasih. Jadi pas tahu mau ada penelusuran deket rumah, gue coba cari-cari kontak
Iya. Pengen sebenarnya nggak, maksudnya nothing tulus aja sih kalau misalkan direspon juga ikut, kalau nggak ya gue datang Sendiri. nanti datang pas ke lokasi juga nggak apa-apa gitu kan. Oh pasti kita respon. Ya gitu. Terus ternyata direspon sama tim LKK, oke akhirnya boleh ikut, jadinya gue ikut. Itu juga apa namanya, perasaan juga deg-degan juga karena rumah gue kan kebetulan nggak jauh dari situ kan, Iya. sekitar 1 kilometeran lah. Iya. Kalau lewat situ tuh kadang-kadang itu juga serem juga, berasa. ya vibes-nya beda lah gitu. Vibes-nya beda ya. Ya dan sebenarnya juga ini Ustadz Safik sebenarnya juga mau datang nih. Apa? Oh. Boleh sih Aqua? Boleh. Heeh. Iya. Ya Aqua. 3. Sobat Binor minum apa nih? Tequila. Enggak, air putih. Gila. Ada TUU. Nah, ya sebenarnya Ustadz Safik juga mau datang ke sini awalnya untuk Iya. mungkin untuk menceritakan Iya, karena kronologinya kebetulan juga. kan kemarin kita penelusuran ada Ustadz Ustadz Safik juga, saya Safik, juga apa kirain kan tim LKK doang. Iya. Ternyata ada Ustadz Safik Iya, juga. Gitu. ya kalau nggak ada hancur tuh penelusuran. Ya untungnya ditemenin sama Ustadz Safik sama Bang Botak. Makasih buat Ustadz Safik dan buat Bang Botak yang udah nemenin Iya. tim LKK. Betul. Iya. Nggak kebayang sih kalau kemarin nggak ada tuh orang Iya. berdua sih. Wah udah. Ada Mamang. Yes. Ya, awalnya kan kita rumah kosong yang pertama nih ya kan. Ini apaan nih? Baca nggak? tulis aja nggak kebaca nih. Ya. Ya jadi seperti itu sobat Binor. Jadi pas kita penelusuran memang ke awal-awalnya tuh memang kita pernah ada wacana Ya. mau ada penelusuran di rumah kosong tersebut Benar. gitu. Tapi karena ada sesuatu hal yang kita nggak jadi ya kan, akhirnya kita tunda Ya. untuk beberapa hari, dan ternyata ada teman kita Ya. yang teman kita ngomong nih ke salah satu tim kita, karena kan kakaknya tim kita ngomong, Om kita udah ditungguin nih gitu. Ya, benar. Nah ternyata Sobat Binor, dari wacana kita itu ternyata yang pas kita nggak jadi, udah berapa kali kita nggak jadi karena ada sesuatu hal, kita ternyata udah ditungguin oleh salah satu penunggu di rumah tersebut. Iya, rumah kosong yang pertama. Iya, yang rumah kosong yang pertama, betul. Terus Ternyata kita udah secara ditungguin. telepon mereka mungkin bisa denger juga kali ya. Iya, Ya, benar. iya betul. Kurang deket, Bu. Udah mungkin dengar kita sering ngomong, yuk kita coba penelusuran ke rumah itu yuk. Iya. Gitu. Akhirnya ternyata mereka sudah menunggu kedatangan kita. Sampai akhirnya di hari H kita langsung live pertama penelusuran di rumah tersebut. Ya, jadi teman kita itu bisa ngeliat juga. Betul, Bisa ngeliat, memang punya kelebihan juga. ya, punya kelebihan, bisa melihat, bisa merasakan, dan beliau ini menceritakan bahwa sudah ditunggu sama penghuni rumah tersebut. Iya, ya betul. kan? Dan memang sih waktu pas penelusuran di rumah kosong pertama itu, dari awal masuk itu memang auranya juga memang sudah beda dan kuat. Iya. Gitu loh, dan kuat gitu, sampai kita kan opening pertama ya memang udah diperhatiin gitu Iya. loh. Jadi Gitu. sosoknya itu kata teman kita itu seorang perempuan yang udah menunggu kita Betul. di pintu masuk. Di pintu masuk, ya kan? di pintu masuk. Jadi singkat cerita tuh memang ada satu sosok masuk asal perempuan yang sudah nunggu di pintu depan. Tapi katanya kalau dia itu welcome atas kedatangan kita, dan dia pun mengucap balik salam kita gitu. Dan dia tuh ibaratnya senang gitu loh kita berkunjung ke tempatnya gitu. Dan tapi ternyata pas kita masuk ya kawan-kawannya ada yang nggak suka kita ke situ. Memang auranya
aura mistisnya memang kencang banget Sobat Binor. Kalau Sobat Binor lihat di videonya tuh itu suasana siangnya mungkin ada nggak video siangnya? Ada ya. Kalau Sobat Binor pernah lihat video siangnya itu kondisi rumah tuh pada saat siang hari dan yang pas kita live itu pada saat malam hari ya begitu kondisinya. Ya, ini bener-bener berantakan. nanti kita cuplikin juga untuk Cuplikin. Ada cuplikannya juga untuk video pada saat siang hari ya Iya, kan, betul. sekilas. Ya Sekilas. kan? Dan kembali lagi nih ke Bang Adam ya. Iya. Jadi kan masuk nyampe itu jam berapa Bang ya? Oh, Kan abis Isa. habis sisa nyampe ke Isa lokasi ya. jam 8 lah. Itu Jam itu 8. Nah kebetulan tim LKK ternyata lagi Prepare. lagi tunggu tim yang lain juga ternyata. Nah, di iya. situ saya datang kan, yang si ngomong, maksudnya Bang sing ngontek by email. Oh, iya. Akhirnya dicek. Oh iya ya, udah akhirnya oke kita ikut. Nah, Iya. ternyata terus kita mau berangkat itu kan tim LKK ada yang ngambil gambar lah, foto Iya. segala macem. Nah itu ternyata dari situ tuh kita nggak sadar udah dikasih firasat tuh di situ. Jadi kan ada foto bareng tuh, ada foto terus saya juga Bang foto Bang. Nah Iya. itu ternyata di situ udah ada firasat tuh di situ. Iya, foto Bang Adam tuh udah gitu. Iya, udah fotoin. ini ternyata ya begitu dah. Iya. Itu ketempelan makhluk kayak Iya. begini juga ya kan. Jadi pas saat jalan itu kan mungkin belum tahu itu firasat ya. Iya. Mungkin awalnya Iya, cuman cuma gaya-gayaan aja, Iya. cuma gaya-gayaan aja. Tapi perasaan Bang Adam saat kan kita mulainya jam 10 tuh. Ada perasaan bagaimana atau khawatir atau biasa aja awalnya apa Yang gimana? rasanya sih kan kita ngobrol tuh terus Iya. ya, karena emang hawanya agak beda juga, saya juga ngerasa agak deg-degan juga kan karena ini Iya. pertama juga saya ngikut kayak gini-gini nih Iya. pertama juga, terus juga saya pribadi juga orangnya sebenarnya penakut tapi Mau. rasa penasarannya tuh Benar. gimana sih kalau penelusuran nih gimana sih gitu, Iya. apakah benar ternyata malah kayak gitu. Jadi kalau di LKK ini yang tadinya penakut jadi pemberani. Ya mudah-mudahan sih jadi pemberani. Yang tadinya pemberani jadi penakut. Kebalik jadinya kebalik. Iya. Ya jadi ya kan awalnya tuh Bang Adam tuh nggak ke sorot kamera ya, Iya. di belakang. Jadi tuh, saya kan. ikut terus ini juga live di TikTok pribadi. Oh, gitu. Live di TikTok pribadi. Setelah itu terus setelah penelusuran, nah tim LKK penelusuran di rumah pertama, memang rumah itu tuh energinya memang itu selembab-lembabnya tempat Iya. tuh lembab, kotor segala macam kan. Terus yang pokoknya pandangan saya tuh ke kamar mandi aja tuh. Oh, ke kamar mandi yang di Rasanya, depan. ya ke kamar mandi aja tuh udah, tapi udah kan karena memang belum ini kan. Nah udah tuh mulai kerasa nih Om Ipul nih, udah mulai kan awal tuh udah ngerasa tuh yang waktu kita mau closing di rumah pertama yang depan kan, ini kayaknya dia mau ke arah gua deh nih. Oh, Gitu, iya, gitu kan. benar. Iya. Iya, Gitu. tapi sebelum ke situ kita Ada ruangan-ruangan ternyata yang harusnya kita explore, kita maksudnya kita lihat, tapi malah nggak tahu juga ya, karena kan kita kan saya kan nggak baca track yang chat yang di Iya. live tuh. Iya. Jadi ada salah satu tim bilang katanya jangan dibuka tuh pintunya. Benar, gitu. disuruh mundur. Iya, suruh mundur. Nah Ustadz Safi juga ngerasanya kayak gitu. Jadinya ada beberapa ruangan yang di dalam yang ke arah dapur tuh nggak dibuka karena energinya katanya terlalu gede. Iya, jadi Sobat Binor pada saat kita penelusuran live itu kita opening setelah opening itu memang ada energi yang gua rasain memang sangat tuh kenceng gitu loh, kenceng. Dan ada salah satu penunggu yang di situ itu memang selalu merhatiin gua dari awal kita opening sampai kita masuk ke dalam, terus kita nyusurin setiap ruangan demi ruangan, dari ruang tamu, kamar depan, kamar mandi, dan pas di ada satu kamar lagi yang kamar mandi itu. Nah di situ gue tuh ngerasa itu energi paling kuat
paling kuat. Terus ada lagi ruangan yang kalau nanti Sobat Binor lihat videonya, ada lagi ruangan yang sebelah sini kamar juga itu ada sedikit energi tapi nggak sekuat kayak yang di kamar sebelah kamar mandi gitu. Yang kamar depan. Kamar depan samping ruang tamu. Bukan. Kamar depan, kamar mandi sebelah sininya yang kita mau ke arah dapur. Oh iya. Yang gue bilang, nih di sini nih, di sini Kamar kuat belakang, kuat nih. Nah, itu ada sosok yang gue rasain tuh ada sosok satu perempuan, rambutnya panjang, dan itu dia yang selalu merhatiin gua dari awal kita opening sampai kita closing. Dari kita closing itu dia tuh sebetulnya pengen nubruk gua. Oh, iya. Itu di rumah pertama, di rumah kosong pertama, tapi yang kita nggak, yang penelusuran pertama ya, itu dia tuh pengen selalu pengen masuk ke gua gitu, tapi nggak bisa karena gua tuh selalu kayak gua menghindar, melawan gitu kan. Coba. Nah sampai akhirnya kita kan ke dapur. Iya. Memang yang tadi si Om Boy bilang ada satu ruangan yang kita nggak boleh itu. Memang pada saat kita jalan ke dapur kan ada ruangan kecil tuh. Iya. Yang sebelah tembok sebelah sini. Iya. Nah itu juga ada satu energi tapi juga nggak terlalu kuat. Tapi yang deket kamar mandi belakang yang pintu nggak boleh kebuka itu sangat kuat. Ya. Jadi ini Sobat Binor yang udah pernah ngeliat videonya. Jadi Bang Ipul juga kerasukan tuh nanti di akhir-akhir pas balik lagi, sama Bang Boy juga kerasukan, nanti sekalian kita tanya rasanya. Dan kan Bang Ipul pertama kali ngerasainnya itu pas di kamar yang kedua tuh yang samping kamar mandi kan, rasanya. Kalau Bang Boy ngerasainnya pas saat di mana? Ngerasain pertama kali ya? Yang pertama kali. Yang pertama kali. Iya. Setelah kita kan mau closing tuh, kan Bang Ipul bilang kayaknya dia mau ke gua nih. Iya. Nah terus kan saya live terus ya tahu-tahu HP jatuh kan klek, ya udah akhirnya udah cabut. Nah saya memang paling belakang jalannya paling belakang. Setelah kita menuju ke lokasi yang kedua, lagi penelusuran lokasi kedua, nah itu di situ tuh mulai terasa. Mulai terasa. Tapi pas di dalamnya awal-awalnya nggak berasa tuh. Ini kayak pokoknya bukan nggak berasa, tapi perhatian saya tuh ke kamar mandi yang Gua aja saya. Iya, perhatian gue tuh ke kamar mandi yang tengah terus tuh. Oh, kamar mandi. Kamar mandi yang tengah itu. Iya, ke situ terus. Nah, setelah itu udah ngerasa nggak nyaman, saya di luar yang waktu penelusuran tempat kedua nggak ngikut ke dalam, saya di luar. Oh, di luar. Nah, setelah dari rumah kosong pertama tuh. Iya. Nah, ternyata di situ saya udah ibaratnya kayak diintilin. Kejauhan. Kayak diintilin gitu, kayak diintilin. Nah, diikutin. yang sadar tuh salah satu tim LKK yang waktu itu ikut, siapa Om namanya? Om Wawan. Yang kakak apa? Deka. Oh, kakak. Si kakak. Iya, itu. Nah, jadi tuh memang saya nggak ada keturunan Bali. Tahu bahasanya juga enggak. Nah, tahu-tahu ya di situ yang ada di kepala saya tuh. Nah, tahan dulu. Untuk cerita itu tahan dulu. Kita ke yang dari pertama kita ke rumah kedua. Itu yang Bali tahan dulu buat cerita ini. Nanti, kita ke rumah kedua dulu dari pertama gitu. Sementara yang di rumah kedua kan saya di luar tuh nggak ikut. Ya, jadinya saya nggak tahu yang di dalam rumah kedua tuh gimana. Oh, sama sekali nggak masuk ya? Nggak, saya di luar. Oh, di luar. Masuk. Jadi Sobat Binor, pada pas penelusuran itu kita ada 2 tempat, yang rumah pertama dan rumah kedua. Jaraknya nggak jauh, kurang lebih sekitar 500 meter kalau nggak salah ya. Pas kita dari rumah pertama kita jalan ke rumah kedua, itu ternyata di rumah kedua itu katanya seperti panti jompo. Oh, sosoknya yang Bang Ipul rasakan atau udah ngelihat? Kalau gua ngelihatnya pas mau masuk. Jadi gini Sobat Binor, di rumah kedua itu tuh kita masuknya tuh lewat jendela. Kita masuknya lewat jendela karena pintu dikunci pakai paku, ya kan. Sebetulnya
gua kira dari pintu. Jadi tuh di rumah itu tuh ada samping ada lahan yang kosong yang kelebihan lahan lah gitu. Iya. Itu tuh nembus ke belakang. Itu ternyata kata Ustaz Syafiq udah lewat sini aja nih, lewat jendela. Akhirnya kita lewat jendela, pas lewat masuk ke dalam jendela itu kan gentengnya itu kan bolong tuh. Itu tuh di situ tuh yang gua rasain tuh kayak satu sosok gede dan dia tuh ngeliat ke bawah gitu. Dan sebetulnya kata Ustaz Syafiq itu, dan itu tuh jahat. Oh. Jahat sebetulnya, tapi dia nggak ngeganggu. Cuman karena Kuat apa jahat? kuat. Tapi dia nggak ngeganggu. Cuman karena kedatangan kita, mungkin dia agak terusik. Yeah. Jadi ya datanglah semuanya tuh, itu termasuk yang dari rumah pertama. Iya. Pada dateng gitu. Yeah. Akhirnya kan di situ kan kita kan nggak lama kan di rumah kedua kan. Yeah, Kata nggak Ustaz Syafiq udah nggak lama karena ada satu yang dinetralin dulu sama Ustaz Yeah, Syafiq kan sampai dipegang sampai tangannya Sobat Binur Ya. merah, tangannya Syafiq tuh merah karena kelamaan megang. Ini sih terlalu lama ngomongnya. Jadi makanya jadi mungkin kalau gua baca Ustaz Syafiq, buruan kek panas nih gitu. Ya, mungkin. Gitu. Nah, akhirnya kita keluar tuh dari rumah kedua. Kita keluar ke rumah kedua, ada salah satu tim kita Rossi, ada Rossi karena soalnya nanti tanggal berapa mau ada GP, dia lagi persiapan gitu. Dia baru keluar dari pit stop gitu. Jadi pas kita keluar dari penyusuran rumah kedua, ada salah satu tim kita ngomong itu ada Sobat Binur tuh ada yang kemasukan gitu. Yeah. Akhirnya kita dan gue juga lapor ke produser kan, gimana nih Pak Produser, on cam nggak atau ya udah ini aja. Akhirnya kita on cam ya, saudara ini yang merasakan. Jadi itu. pas kita selesai yang kedua, rumah yang kedua itu ada yang bilang tuh Bang Adam, Basnya ketinggalan gitu. Kata Adam Sel. Iya, Bang Adam, Sobat Binor tuh ketempelan ya kan, rasukan panas, dia maksudnya lagi di masjid ya kan, atau pas kita balik lagi tengah jalan, lagi nongkrong. Bisa ditampilin nggak di sini? Temuin, kita sangka kan itu katanya di masjid. Lu sendirian ya, Boy? Sendiri. Jadi jadi sempat dipegang sama botak. Dipegang sama botak. Jadi waktu abang-abang om ini penelusuran sih ngerasain, wah ini kok panas lama-lama kayak jauhan. Kayak pandangan nih. Iya. Pandangan nih POV-nya tuh kayak kebagi dua gitu. Satunya kayak bisa ngelihat, maksudnya satu bisa maksudnya ngelihat pandangan biasa, satu lagi itu udah ngawang-ngawang. Oh, udah ngawang-ngawang. Nah, yang awalnya awal itu dipegang sama botak, nggak dipegang. Ternyata saya pikir dipegang, itu nggak dipegang, cuma itu panasnya minta ampun, kayak pakai koyo terus dilepas gitu. Oh, gua berarti Bang Botak sempat nyamperin ya? Iya, sempat nyamperin. Ditanya kan, ini kenapa kan? Udah saya udah karena rasanya nggak kuat kan, saya udah nggak kuat, sampai bener-bener nggak kuat, saya melipir sendiri ke masjid. Oh, awalnya di depan rumah kos yang kedua? Iya, awalnya di situ duduk kan karena ada kan duduk di pinggiran trotoar gitu kan, duduk di situ, terus udah pindah. Nah, saya lari ke masjid. Nih Sobat Binor, idenya nih. Videonya pas Om Boy itu di tengah jalan. Sempurnang sekali. Mereka mereka. Apa tuh? Yang lu lihat ya? Yang lu lihat ya? Hah? Udah. Yang dari sana?
Ini udah dibalikin sama Am. Balik Am. Di situ saya tuh kayak ngomong bacot aja tuh ngebacot. Ternyata bahasa apa yang saya keluarin tuh bahasa Bali. Nah, Oh, bahasa Bali. Itu bahasa Bali lu ada bisikan gitu, bisikan. iya, jadi bisikan kan. Terus nah saya pikir apa karena jadi harus kayak rasanya tuh ditarik suruh ke situ lagi ke tempat pertama lagi. Nah, iya tuh. Kan kata yang gue dengar harus disuruh balik ke rumah yang Iya, pertama, iya. ya kan? Nah, makanya yang bikin bingung tim LK kan ini dari awal kan gue deg-degan katanya Iya. kok malah minta sendirian Iya, balik gitu iya. kan. Akhirnya daripada kenapa-napa akhirnya ditemenin dah. Setelah itu semuanya ternyata ngikut. Gue juga nggak tahu kan orang gue depan kan sama Ustadz Safik ternyata semua Iya. di belakang pada ikut. Nah disitulah mulai jadi kepala gue tuh udah ada yang ngebisikin itu bahasa Bali tuh kemarin. Gue aja sekarang pokoknya nggak tahu itu, gue tahu dengar kata-kata itu terus gue suruh ngejelasin ke kalian semua nih apa kayak gue ngomong ini lu jelasin dah. Oh. Pokoknya dia tuh ngomong gitu kayak nih suruh ngejelasin, dia ngomong bahasanya Bahasa apa tuh? Iya, salah satu tim LKK kayaknya ada yang udah nyatet bahasanya deh. Saya sendiri gue sendiri aja lupa Om. Lupa. Itu apa? Am. Bahasanya Bahasa Balinya apa waktu pas kemarin? Apa? Sampunang Skadi. Sampunang Skadi, Genahe Punike ya Genahe Punike. itu dia bahasanya tuh. Sampunang Skadi, Genahe Sampai- Punike. Nah sampai kan gue udah ngerasa panas banget, gue nggak bisa Nih, ngendali. nih Sobat Binor. Nih. Nah ini gue posisinya Suruh nulis nih. Dia jadi suruh nulis ya Sampunang Skadi. Genahe bunik. Genahe Bunike. Puniki. Puniki. Jadi nah itu mungkin teman-teman ada yang bisa Berarti bahasa ki dibaca Bali. ke gitu ya. Oh. Puniki. Jadi Sosoknya tuh bener-bener kalau kita di Bali tuh bener-bener kayak calon arang. Oke. Calon arang tuh Yang yang penari yang ya, itu. penari. nggak Oh, layak gede Bali itu, ya, yang gitu. itu gede. visual lo begitu tuh. Visual gue kayak gitu karena gue kenapa gue minta balik lagi karena emang Kayak disuruh. kayak disuruh kayak di sini gitu. Dulu kayak gimana sih kalau bahasa kita lu balik lah tadi lu ngapain lu di sini kayak gitu kayak rasanya. Jadi pas kita searching di Google ya, kita kan nggak ada yang orang Bali sama sekali Iya. nih ya kan di tim Bisa LKK bahasa Bali sama juga sekali. ya kan. Bang Adam juga bukan Gua orang juga Bali. sampai besok itu ngerasa udah lemas, merindingnya tuh. Oh itu pertama kali dalam hidup gue ngerasain yang kayak gitu. Jadi gimana sih kayak badan kita tuh kayak ketarik gitu. Maksudnya terus gue juga nggak tahu gue bisa kayak gitu, gue juga di luar nalar lah istilahnya. Kayak gitu. Jadi udah nggak Ya, kesadaran udah, udah berkurang ya. udah kayak skip Oh gitu. iya. Karena kan kita sempet Ustadz Taufik sempet suruh wudu itu Iya. mungkin udah nggak sadar udah Iya, gue langsung mau- malah buka baju kan di situ. Iya. Posisinya buka baju, guyur air Iya. karena kepanasan gitu. Ya, jadi pas setelah ke rumah kedua kita balik lagi Sobat Binor ke rumah pertama Iya. untuk yang tadi Om Boy cerita seperti itu. Pas kita balik ke rumah pertama yang kedua kalinya itu bener-bener wah udah kayak apa ya? Udah kayak taman kanak-kanak tau gak? Kalau yang gue rasain. rame ya. Iya. Karena kata Ustadz Safik itu ngundang. Jadi Undang. yang seberang tuh, yang penunggu Iya. seberang ada rumah kosong juga Betul. seberang itu datang. Jadi ini Sobat Binor, rumah Kosong. kosong yang pertama itu di depannya itu ada satu kebun yang dulunya memang ada rumah tapi ornamen-ornamennya itu bernuansa Bali yang punyanya itu. Di situ tuh main blowingnya ternyata di situ tuh. Suka dengan ornamen-ornamen nuansa Bali Kayu-kayu gitu. Kayu-kayu gitu. Dulu ada rumah di situ tapi karena yang punyanya juga udah pindah
sekarang tinggal gudang kosong ya, sama kebun-kebun. Nah dari situ datang ke depan. Mungkin kita menarik perhatian, Betul. ada apa sih? Iya, gitu ya tapi kan? sih memang katanya kalau hal-hal seperti itu menarik sih, Iya. karena energinya gitu loh. Iya. Jadi ada energi salah satu dari tim kita yang bisa Nah, ya akhirnya menarik mereka Iya. gitu. jadi ya pas yang saat kedua nih, yang pas balik kedua itu kan pas belum sampai rumah ya, pas belum sampai rumah itu Bang Adam tuh ngomong buah sendiri aja gitu ya, Iya. sendiri aja. Itu bisikan atau memang gimana? Kayak bisikan kayak ditarik gitu. Iya, maksudnya disuruh sendiri gitu, Iya, Mbak. disuruh. Kayak, Oh, gimana sih? Kayak udah itu juga udah gimana sih, kita udah blank terus kayak cuma ngerasa sakit. Kayak semakin kan semakin ke situ rasa panasnya semakin berkurang. Saya ngerasainnya. Oh, gitu. Gue ngerasainnya semakin kita ngedeket rasa panas ini udah mulai nggak ada. Nah, tapi di rumah itu kan gue udah mulai nggak karuan tuh. iya. Nah, dipeganglah sama Tasapik. Itu bener-bener wah itu panasnya menggila itu. Oh, gitu. Enggak, pas kita akhirnya kan kita nggak mungkin ninggalin Sobat Binor sendirian, pasti Iya. kita temenin. Iya. Jadi akhirnya kan Bang Adam sempat nyelonong sendiri tuh, ya kan? Iya. Terus disusul tuh sama Ustadz Sapik. Iya. Ada nama yang lainnya, Ustadz Sapik. Itu masuk ke dalam, yang itu setelah masuk ke dalam di ruang tamu ya. Itu kan di ruang tamu Di itu. ruang tamu. Jadi di ruang kita masuk ke ruang tamu. Ya. Terus kan posisinya dia belok ke kanan dikit itu ada ruangan lagi, baru ada kamar mandi. Benar. Iya, betul. Di kamar mandi situ. Di situ kamar mandi situ dia ngejogroknya di situ. Oh, kan Bang Adam, gue mau ke kamar mandi, ada sempat Iya, kayak gitu kan? iya. Gue mau ke kamar mandi sendirian. Akhirnya nggak ke kamar mandi kan tuh? Ditahan Sama Ustadz Sapik. ditahan sama Sapik sama Botak dulu, ditahan akhirnya jangan ditahan. gitu. Iya, itu posisinya gue merinding ya Allah. Posisinya ini jadi depan muka gue nih itu dengkulnya dia tuh tingginya gitu. Jadi ini muka gue tinggi, gue kan tinggi 175. Dengkulnya dia tuh segitu. Oh. Jadi ngejogrok dia di kamar mandi situ. Terus gue udah setelah di situ ternyata dia nyampein hal Iya. yang tahu gue tulis itu Ah, tadi apa tuh Sampunang Skadi Sampunang Skadi Genaha Punika itu. Genaha Puniki. Ya terus tadi sama tim LKK cari-carilah karena kita kan gak ada yang bahasa Bali. Iya. Ya salah satunya ya jangan main-main di tempat. Iya. Jangan main-main sama tempat inilah. Iya, jadi pas kita searching di Google itu artinya jangan main di tempat seperti ini mungkin ya. Iya. Jangan. Mungkin Sobat Binor, Peringatan. ya peringatan. Mungkin Sobat Binor yang lebih paham bahasa Bali mungkin bisa Iya, komentar di kolom komen kita. Karena kita searching di Google bahasa Balinya kayaknya bahasa Bali lama itu ya. Kalau tadi kan kita juga saya kan baru sini juga terus saya nanya lagi kan sama tim LKK udah dicari belum kan bahasanya tuh bahasa kalau ibarat kata bahasa Jawa kromo inggilnya lah. Oh, iya. bahasa tuanya lah Ya, gitu mungkin bahasa tua di Bali gitu ya ya kan. Kita juga mungkin kurang tahu, mungkin Sobat Binor ada yang paham bahasa Bali Iya. gitu nanti bisa dibantu, bisa dibenarkan kah? Iya. Dibenarkan, dibenerin, Iya. dibenerin. dilurusin, Lurusin. gitu. Bang Jadi Ipul juga kan di situ. Nah, iya. Enggak. iya. Ini kan yang pertama dia dulu nih. Iya. Yang pertama dia dulu, mungkin ada videonya. Jadi, yang pas saat Bang Boy ke Iya, yang pertama pasukan. tuh Bang Boy kemasukan yang tadi Bang Boy bilang. Iya. Gitu. Jadi Bang Boy ini, Bang Adam ini nari Bali. Iya. Badan segede gini ya kan bisa nari Ya, Bali. Bingung juga, bingung. Iya kan? Ketakutan juga gimana ya jadinya. Dan awalnya itu bagaimana Bang? Yang lu rasain sebelum Sebelum lu nari. ya sebelum lu nari, yang lu masih mungkin nari lu nggak sadar ya? Iya nggak sadar. Jadi bener, ini kayak ada kayak gimana sih, kayak kalau bahasa ilmiahnya Ah. kayak ngerasain listrik statis gitu. Nih tuh bisa dilihat mungkin. Nah, ini dia Sobat Binor videonya nih. Ya, jadi ini dua-dua aja. Jadi kita bingung
ngobat maksudnya ngebersihin yang mana. Nah, tuh nari Bali Bang Boy. Ini mungkin bisa dipegang kalau mau nengok ke sono. Ya. Iya nih. Ya. Wah, ini udah skip nih gue nih Bang. Tuh, udah skip ya di sini nari. Nah katanya juga Ustadz Syafiq sampai kewalahan juga. Kewalahan, benar. Karena ada satu tim yang ngelihat pas tangannya Ustadz Syafiq megang sininya Om Boy ini kayak orang dipelintir gitu, kayak tek kayak begitu, kayak dipelintir. Jadi nahan itu. Nahan. Jadi Ustadz Syafiq mungkin mau ngeluarin tangannya ke pelintir. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini siapa ya? Nah, Kalau nonton, ini siapa nih yang di sini nih? yang mana? Mana tadi orangnya? Nonton. Nah, itu. Untung sih kita bawa Bang Botak juga sama Ustadz Syafiq. Tadinya kan Ustadz Syafiq doang. Ternyata Bang Botak Ya, itu ikut, kalau alhamdulillah. POV-nya dari gue sih kayak gitu ya Om. Jadi gue juga ternyata baru tahu di seberang rumah itu ternyata dulunya memang rumah yang punya rumah tuh aksennya aksen Bali-Bali. Iya, banyak Dan itu orang rumahnya main Balinya itu. bukan rumah yang kecil tapi rumah kayak gede. Rumah gede gitu. Tapi Gede. akhirnya yang lo rasain kan itu dibersihin lah sama Ustadz Syafiq ya. Iya. Akhirnya pas lo sadar itu bagaimana yang lo rasain? Yang udah tuh terus yang kesisa cuma mual aja. Mual. Sama kan Sama capek kali mungkin lelah. ya, terus kan karena di luar gue juga muntah-muntah gitu kan ternyata ya disuruh sama Botak udah keluarin karena ini juga kayak kita mau dia tuh mual tapi nggak bisa keluar gimana sih rasanya jadi nyesek gitu Om gitu nyesek. Nah ini tuh badan segede gitu Nah, bisa kan nari lu- Bali. Ini Ada. MotoGP Marvik Viñales. Marvik Viñales. Nah, ini mungkin nanti kita cuplikannya juga akan ada ya ditampilin di pegangin tuh gue video sama kita. salah satu tim LKK. Iya. Nah, ini yang Bang Boy rasakan. Bang Ipul rasanya apa tuh? Kan kemasukan juga tuh. Lah kata siapa? Enggak. Tuh kan. Nah, kan Bang Adam duluan terus Iya. Bang Ipul. Nah, itu yang gua rasain tuh dari dia langsung ngantem ke gua. Makanya pada saat gue tuh sebetulnya udah mau berontak, makanya pada saat dia mau masuk gue langsung bilang panggil botak gitu. Nah pas Botak datang dari belakang nih yang gue bilang kamar mandi sebelah kamar sini yang gue bilang auranya tuh bener-bener kuat. Itu kayak gue tuh kayak dorong depan, dorong belakang gitu loh, karena dia mau masuk ke gue tuh nggak bisa, gue nggak mau gitu. Jadi ya seperti ini itunya. Jadi apa ya, terus rasanya tuh badan sebetulnya sih awal di situnya tuh nggak berasa apa-apa, paginya berasanya tuh kayak orang habis banget. kayak orang digebukin, bukan namanya kita kagak sadar gitu kan. Nah ternyata pada saat kita selesai penelusuran, kita balik ke base camp, Ustadz Syafiq ngomong gini, Bang, coba dah, abang pakai baju adat ya, itu kayak kemben gitu. Jadi dia ngelihat gua tuh ada dua. Padahal gua duduk depan-depanan sama dia. Oh, penglihatan Ustadz Syafiq. Iya, penglihatan Ustadz bukan Syafiq. nyuruh. Enggak, gua kan kagak bilang nyuruh, penglihatan. Coba dah, tadi coba dah kayak nyuruh. Iya, coba dah maksudnya coba dah itu maksudnya gini, Ustadz Syafiq tuh ngomong gini, Bang, coba dah abang waktu itu pernah pakai itu ya, pernah pakai baju kayak kemben gitu, baju adat Bali. Iya, gue bilang gitu. Nah, gue kasih lihat fotonya nih, iya kayak gini, kayak gini Tat. Iya kayak gitu. Emang kenapa? Ada di situ gua. Oh. Jadi mungkin POV-nya Ustadz Syafiq, Bang Ipul nih lagi pakai busana itu waktu pas Iya, adat habis Bali. penelusuran gitu, karena habis kena itu terus kayak pakai busana gitu. Iya, begitu. Terus gua bilang, ini kan gue di sini, gue bilang gitu, Iya. depan. Nah itu kita rasanya tuh kayak apa ya? Kayak blow on sejenak gitu loh. Tuh.
gitu yang harus kayak blow on terus skip udah kayak bengong aja. bengong doang rasanya bengong doang. Rasanya kayak ya bener-bener blast kosong gitu. Dan botak juga pada saat balik ke base camp ketawa-ketawa. Nah, Ustaz Safik ngomong gini, ini gerombolan GP nih. Iya. Ustaz Safik ngomong gini, tuh bukan botak tuh. Bukan botak tuh, ketawa-ketawa. Ternyata aku bilang gitu, lu tahu sama siapa tak? Ini nih bang, sebelah aneh katanya gitu. Kenapa? Ini yang lagi bawa keris katanya gitu. Kenapa? Ngebilangin sama aneh, ngapain ente ke situ katanya gitu. Jadi dikasih tahu tuh sama ada sosok kakek-kakek bawa keris ngomong ke botak, ngapain ente di situ gitu. Terus dia ketawa ya, maaf dah gitu kata karena gue denger botak ngomong maaf ya gitu, maaf ya bah gitu. Kalau tadi ke situ gitu. Nah terus si botak ketawa lagi nih, kenapa tak? Iya nih orangnya di sebelah aneh ngomongnya kayak gitu. Ternyata yang bawa keris itu ngomong ke botak, sebetulnya intinya itu di gua. Kuncinya di gua. Cuma kan gua nggak paham kuncinya tuh apa maksudnya gitu. Maksudnya apa antak? Tapi botak nggak ngomong sama gua. Cuma ketawa doang. Udah bang gitu. Yang penting ente amalin aja katanya gitu. Nah pada saat itu juga Ustaz Hafik ngomong, ente di kaki ngamalin apa gitu. Kan gua nggak paham, belum tahu gitu. Iya. Gimana Nah, gitu. ngomongin apa tuh bang? Bocor. Ya terus gimana? Ya udah seperti itu. Pokoknya yang gua rasain pada saat di rumah itu tuh bener-bener ya amsyong. Jadi kan sempet kayak mau mental loh kan? Iya. Sempet Nah. mepet ke tembok. Nah itu pas gue mepet ke tembok itu kayak gue tuh kayak diangkat pada saat tim kita bisikin ke gua gitu baca-bacaan. Nah pas baca-bacaan itu tuh kayak gue tuh kayak pengen keangkat gitu tuh, pengen kayak diangkat gitu. Terus badan gue tuh berasanya tuh panas banget, bener-bener panas banget. Jadi Panas. Dan si botak juga bilang bang nggak usah dilawan kata jangan si dilawan botak. bang jangan diem bukan jangan dilawan bang, jangan diem istighfar terus. Gue istighfar tapi mulut gue tuh kayak di Telur gini loh, gitu, susah gitu. kayak susah kayak diginiin nih kayak di itu. Nah terus ada salah satu tim kita bisikin salah satu bacaan ke gue. Nah di situ tuh langsung bener-bener berasa panas, terus gue dilempar ke tembok kayak pengen diangkat gitu. Jadi wah Chaos dah. pokoknya chaos bener-bener Malam itu bener-bener unpredictable tuh. Iya, benar. yang tadinya kita berpikir ya yang nggak seperti itu, ternyata energinya kuat banget Sobat Binor, kuat banget, bener-bener kuat banget. Iya, jadi Sampai Ustaz Safik aja kewalahan. apalagi kata ada yang ngomong kalau misalnya pintu yang dilarang itu kita buka lebih chaos lagi Iya, katanya. betul, Kan yang betul. dilarang sama Ustaz Safik tuh. Iya, Ya, ada 2 pintu tuh yang dilarang buka atau kita masuk ke situ. Iya. Itu katanya udah ditungguin tuh. Udah Jadi ditungguin. kalau kita masuk tambah chaos, tambah disikat lagi. Tapi ya juga kan? rasa penasaran tuh beneran ngarahnya ke pintu itu Iya. memang. Waktu itu tuh rasa penasaran pas penulisan tuh malah makin dilarang makin penasaran kan jadinya. Makanya, jadi sebenarnya gua nanya ke Ustadz Safik tuh 2 kali atau 3 kali, Tat, benar nggak bisa masuk ke situ, Tat? Jangan, udah akhirnya udah 2 kali 3 kali gua nanya jangan, ya udah akhirnya ya gua nurut lah sama Ustadz Safik lah, ya kan, kata Ustadz Safik aja jangan, masa gitu. Ya udah akhirnya ya gitulah Sobat Binor, itu Ya gitu ceritanya Sobat Binor. energi kita kebuang berhari-hari itu, udah besoknya masih capek, besoknya lagi masih berasa tapi udah mendingan lah ya kan. Dan besoknya masih ada yang ketempelan, tim kita masih ada yang dibersihin, tangannya berat ya kan, terus nggak mau tidur sendiri ditemenin. Sampai kemarin. Ya itu gua. Setelah penelusuran sampai kemarin gue minta ditemenin terus tidur ya. Aduh.
tiba-tiba ke masjid. Iya, sholat maghrib. Tapi ya itu, Itu kan jadi kewajiban, emang harus ibadah kita. iya. Jadi positifnya kita jadi sering ke masjid. Betul. Jadi Bang Boy berapa hari tuh ngerasanya setelah itu? 2 hari setelah itu besoknya itu bener-bener nggak pindah dari tempat tidur. Itu bener-bener udah lemes, badan udah kayak meriang iya, lemes iya, sampai diurut sampai diurut. Tapi udah nggak berat, maksudnya Udah, berat iya, atau nggak enggak? berat. Cuman lemes ya. Iya, ternyata yang ngurut pun mungkin gue juga nggak tahu ya yang ngurut. Ini habis dari mana ini? Oh, gitu? Iya, Oh. bahasa ini habis dari mana ini? Wah, sampai begini. Bahasa tapi kan- Betawi dah. Iya. Dari malu tong. Sampai dari mana ini sampai begini badan? Dari malu. Oh, mungkin yang ngurutnya bisa ngerasain juga Mungkin, kali ya, mungkin iya juga, kan? tapi Tapi lu jujur gak? nggak bisa ngomong. Tapi habis main gitu doang. Habis main. Karena ini juga maksudnya karena habis efeknya itu jadi kita kayak gimana tadi ya Om Ipul ngomong tuh emang jadi kayak setengah blow on, gimana sih jadinya, masih percaya nggak percaya. Iya. Nggak percaya tapi kita ngalamin, terus nggak percaya tapi gimana, tak memang kejadian gitu Iya. kan. Ya, coba pada saat abis kemarin kita ke base camp, apa yang kita kan duduk sebelah-sebelahan nih, lu ngeliat gue bagaimana? Mukanya kenceng banget kan, merah semua badan semata-mata itu merah semua, kenceng kan. Memang udah saling Iya, tatap-tatapan gitu. tatap-tatapan aja udah. Gak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong apa-apa. Dan itu pengalaman gue pertama kali gue ngerasain kayak gitu. Itu juga. Iya. Kalau gua memang Dan itu yang iya. kalian mau kan? Itu kan yang kalian mau kan? Jadi perlu Sobat Binor ketahui, jadi pas setelah kita balik ke base camp, itu sebenarnya Bang Botak masih komunikasi mungkin sama penunggu sana. Betul, masih betul. masih hitungannya kalau Oh iya, sama Ustadz Taufik juga dibilang suruh Iya, stay di situ. suruh Iya. tinggal di situ. Suruh stay di situ dia. ya, jadi Ustadz Taufik juga balik ke sana sendiri. Yang pas berdiri. Iya. Pas berdiri itu bentar balik dulu. Jadi Bang Botak sama Ustadz Safik tuh masih komunikasi, mungkin untuk klarifikasi kali ya, kalau bahasa manusianya tuh klarifikasi atau minta maaf kita udah main ke sana. Iya, betul. Ya Dan kan? ternyata juga Pai, kata Deka, pada saat kita kesana yang kedua kali, itu tuh banyak tentara katanya. Jadi kayak tentara zaman dulu gitu sih yang bawa tombak dari arah sebelah sana, Iya. mau nyerang ke sini, cuman nggak bisa gitu. Nungguin bukan nggak bisa, nungguin perintah katanya. Enggak, tungguin kita ke sana. Kalau kita ke sana lagi diserang baru. Iya, sama nungguin perintah kalau misalkan yang di dalam bilang serang. Cuman karena kita kan ya nggak bisa ngeliat itu ya, tapi kalau itu sih katanya ada kayak tentara, kayak ribuan tentara gitu kayak mau. Ya itu tuh dari atas itu dari juga, seberang, kan? dari seberang Dari juga, seberang. Bawa pasukin. bawa pasikin. Oh, bawa pasukin. Dia bercanda Pak ya. Ntar denger ya. Terus gimana? Ini keboy aja. Berat. Ya, itu Jadi- untung aja Bang Boy ini nggak pingsan ya, Sobat Binor ya. Iya. Gua mikirin, aduh kalau pingsan bagaimana ini ya kan. 8 orang kali yang gotong ya. Itu aja Ustadz Safik sampai kecapean gitu. Iya. Sampai kewalahan. Oke, mohon maaf Ustadz Safik. Ya, kita juga tim LKK mohon maaf dan terima kasih buat Ustadz Safik sama Bang Botak. Ya udah nolongin kita lah, nemenin kita. Energinya pasti terkuras habis. Iya. Ya kan? Iya. Dan untuk kita kan mau ada penelusuran lagi nih. Iya. Kapok apa enggak nih, Bang Adam? Mungkin saya tim yang Sore. tim nonton di kalaupun misalkan memang ada kesempatan, ada waktu, kan kalau ada kesempatan waktu, ada rezeki, misalkan Ada kalau umur. ikut ya, mungkin saya ngeliatnya dari ini Jauh. aja, dari kalau kata anak sekarang ngelokit aja. Iya. Ngelokit ya. Iya. Ngelokit aja. Iya. Ini emang pengalaman pertama di LKK ngerasain yang kayak gitu.
Itu benar-benar di luar di luar unpredictable lah gitu. Nggak kebayang bisa sampai ngerasain yang kayak hal-hal yang kayak gitu. Iya, mungkin Sobat Binor ada yang mau ikut saat penelusuran Betul. boleh, tapi mungkin ya kita tanggung jawab sendiri ya. Maksudnya kita nggak terlalu bertanggung Iya, jawab. Ya kita bertanggung jawab sebisanya lah. Iya, nanti ada oret-oretannya. Iya. Nah itu juga karena juga takutnya kalau misalkan penelusuran nanti gimana udah mah badan gua gede ya kan ntar Iya. susah juga lagi. Iya, kita mesti bawa truk. Disusah lagi. Bawa pusok. Tapi kita makasih ya buat Iya. Bang Adam. Makasih yang- juga tim LKK udah memberikan kesempatan, udah boleh ikut kemarin, udah ngerasain kesempatan hal-hal baru kayak gitu yang benar-benar di luar Nurul. Ya. Iya. Mungkin nanti Sobat Binor bagi yang ini tetap kita ada cuplikan videonya, dan bagi yang mau nonton full videonya versi orisinilnya ya, Iya. itu bisa ada di bagian live di YouTube kita lihat Iya. kanan kiri ya kan. Jadi kan mungkin nonton sini dulu baru untuk agar jelas kenapa kejadiannya kenapa kayak gitu Iya. ya kan, atau mungkin Sobat Binor udah nonton yang sebelumnya live, nonton kita dan diulang lagi ya nggak apa-apa, nonton live lagi ya gitu. Dan mungkin ya udah cukup lah mungkin ya untuk penjelasan masalah penelusuran kita kemarin. dan saksikan untuk selanjutnya penelusuran kita setelah Lebaran mungkin ya. Betul, setelah Lebaran nanti daerah-daerahnya, tempat-tempatnya nanti kita cari yang lebih menantang. Yang lebih menantang untuk Belum bisa di spill sekarang. Cilah. udah. Udah. Kita sih insya Allah kalau ada waktu, diberi kesehatan, Iya. diberi rezeki, kita ada list-listnya ke Subang yang kemarin Iya. sempat Yang sempat tertunda. Subang ke Anyer, Anyer. ya kan, sama ke mana tempat lu? eh, Rangkas, ya kan, itu mungkin sama ya kita ada satu itu Pak produser tahu belum? Ada satu komen Bandung. Bandung. Itu kalau nggak salah nama akun itu disebutin nggak sih? boleh Nggak dong. apa ya? Apa nama akunnya? Hantu nasi. Hantu nasi. Jadi dia tuh komen Bang Host ditunggu ke Bandung. Host dia ditunggu kedatangannya di Bandung Ya, katanya gitu. itu, di Bandung ya kita lihat sih. Itu. Halo Hantu Nasi. insya Allah Makasih. nanti Ya. makasih udah komen. Insya Allah nanti kita akan roadshow ke Bandung. Karena kita kan juga ada rencana mau ke Goa ya. Iya, gua Jepang Iya, sama Goa gua Belanda. Kita kan udah kita bahas tuh Iya. masalah sejarahnya, Iya. tapi belum penelusuran ke sana. Belum penelusuran Nanti ke kalau sana. ada kesempatan Kita mampir ke Mampir. Hantu Nasi. Iya. Mampir ke Hantu Nasi. Enggak maksudnya mampir ke ya itu ke komennya Hantu Nasi. Iya, kita Ke komennya Hantu Nasi sih gimana Iya. sih? Ya pokoknya gitu dah. ya pokoknya kalau misalnya kita ke Bandung, kita nanti komen di Hantu Nasi, kita mungkin gimana sih? Panggilan kita ke Bandung, kita komen di Hantu Nasi. Iya, maksudnya kita komen di itu, nih kita lagi di Bandung nih gitu. Ketemuan. Kabarin, kabarin. Iya, kita kabarin. Kita ke Hantu Nasi. kabaran. Iya, itulah maksudnya lah. Kita berkabar, Iya. kabarin. Dan Ya udahlah. Gitu. Ya, oke sahabat Bidor, makasih yang udah nonton podcast kita malam ini. Pokoknya jangan lupa tonton terus channel YouTube kita, dan jangan lupa di subscribe, Komen. like, comment, and share. Pokoknya komen bagus, komen jelek, Iya. kritik, saran, Itu udah buat semangat kita. ya tulis aja, jangan Nggak apa-apa. ragu-ragu. Jelek banget nih podcastnya. Iya, pokoknya kurang kita- ini nih, iya. ya kan. Kurang serem, kurang apa. Komentar aja, ya kan. Itu buat membangun kita juga, ya kan. Emang masih tidur. Ya, udah. Ya, oke sahabat Bidor, makasih. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Oke, oh iya, bagi yang kan sekarang ini mau puasa Oh, nih, iya, mau Bang. puasa. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya.
sampai akhir. Ya, diberi kesehatan. Diberi kesehatan lahir dan batin gitu. Oke Sobat Binor, makasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap di Lihat kanan kiri dalam segmen Binor Bincang Horor. Horor. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woi, lihat kanan kiri dong. Lihat kanan kiri, lihat kanan kiri, lihat kanan kiri.